orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan, tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak, pakaian itu infak, buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi, walaupun nggak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Auckland, ke New Zealand, ya, di situ ada donation, itu bukan cuma dengan uang, food. Kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang, bukan beras. Oh, ini beras nih, dibuka dulu karungnya, diginikan. Tidak, bukan. Silakan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya, walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Bagi, begitu antum bagi, langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh itu cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat tuh, nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak 2, antum dengan istri, 1 suami 1 istri 2 anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk 2 anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak 2. Untuk mereka, kalau nggak makan, mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu, bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak, antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Wahai ahli surga, kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun nggak makan, bagaimana bisa diberikan pada tamu? Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan ada tamu, kita datang langsung angkat tangan, duluan ngangkat, padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat? Diangkat langsung tangannya. Ya Rasulullah, saya. Sebelum yang lain ngangkat, angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya dikatakan, duhai sayang, ada titipan Rasulullah. Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, saya paham. Saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan. Yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi, kata suaminya kepada tamu tadi, Anda silahkan makan di sini, saya temani dulu istri saya. Gak enak rasanya meninggalkan sendirian. Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain, membunyikan bunyi-bunyi seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit. Terima kasih sudah menjamu saya, semoga Allah berikan pahala. Pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Walladzina tabawwa'ud dar, sampai ke kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuh cara berpikirnya. Jadi kalau antum melihat peluang seperti ini, enak teman-teman sekalian, banyak sekali. Tidak harus uang, pakaian, makanan, macam-macam. Jadi kalau antum beli buah tuh, antum beli 5, di rumah ada 3 orang, berarti antum mesti sadar Allah titipkan yang 2 lagi untuk peluang infak antum. Bukan untuk antum habiskan semua. Kok bisa orangnya cuma 3, beli mangga 5? Siapa yang menggerakkan antum untuk beli 5 mangga? Orang cuma 3, berarti yang 2 lagi itu Allah gerakkan untuk mendapatkan pahala. Ada peluang di situ. Lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan? Kepada siapa ya Allah saya infakkan? Ini yang sering keliru. Kata Allah langsung turun, fi sabilillah, yang utama itu 5 dulu. 5. Kalau Anda temukan 5 ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa? Maka turun jawaban, qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu nggak suka, dikasih orang. Antum punya uang 50.000, 1, wah masih keras, bagus, luar biasa, masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek,
dekil of the kumal. Wah, dilihat gak enak, baunya gak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat. Pak, sedekah Pak. Pertanyaan saya, maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus? Tuh. Ingat, kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? 5 orang ini siapa? 1, lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat, mama, 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 mama. Oh, mau makan, makan. Mama, 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 boneka, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh gak minta, gak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah, melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Tapi kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar, padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, listrik belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan, di hadits Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah bikin. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tenang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun seketika. Kejar. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi 2. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara sekandung, tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Anak bibi nggak bisa nih pendidikannya, bantu. Antum ada, bantu. Nilainya tinggi, jangan dikira ringan. Nih bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja, kita masih sampai subuh. Bagian kedua saya ikutin deh. Antum jual, saya beli. Ya, cuman saya beli sampai 9:30. Paham? Ayo akrabin. Yang kedua itu, maaf, golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram, cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuan ini kecuali di Quran. Gak ada aturan ini kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15, paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia, silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati, tolak dengan cara yang lembut. Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim, orang tua belum Islam, antum punya kelebihan, uang agak banyak, melimpah, makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim, bagi. Indah teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk, kan haram keluar. Kan cara berpikirnya begitu. Halal masuk, yang haram keluar. Begitu keluar, sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis Muslim, haram masuk naktah sauda, noda hitam. Noda menutup. Kalau masuk jadi daging dia, antum misal, iyadzubillah, bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tubuhnya, beredar dengan darah, jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Maka yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid dekat, suaranya dekat, Allahu Akbar, susah. Tapi konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu, nyampe tuh konser di Jakarta, dari Semarang tembus ke sana. Wa ada absarim hisyawah, masuk ke mata, jadi penghalang, nutup. Quran surah kedua ayat ke-7. Gak kelihatan. Orang ke masjid itu bukan gak kelihatan, nampak, cuman gak ada dorongan. Akhi, ayo ke masjid. Ya, alhamdulillah, nanti. Padahal yang besar lewat, kecil lewat. Yang paling aneh itu begini, kok bisa antum lewat depan masjid, padahal bisa lewat jalan lain? Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid? Jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik, belum ingat Allah juga, antum mesti diantarkan kemana lagi? Tuh. Kok bisa antum lewat dengar adzan, padahal bisa antum lewat jalan lain, gak kedengaran adzan? Kenapa kemudian yang dengar antum? Kok bisa lewat jalan itu kelihatan mata, padahal bisa ada jalan lain? Kok bisa ngelihat?
Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, antum masih belum bisa membacanya, masih ditanya. Itu pasti ada maksiat masuk. Caranya keluarkan. Kalau yang haram masuk, masukkan yang halal. Maka yang haram akan dihancurkan. Hancur, hancur, hancur. Kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah. Doakan, doakan, doakan. Demikian tetangga kita. Jangan dikira tetangga antum yang muslim saja. Mungkin kita ada non-muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah. Silahkan berbagi. Apa antum gak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma kuahnya. Tapi maksudnya bukan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan. Tidak. Maksud hadis itu, walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negatif thinking, tidak salah paham. Antum gak ada ayam, adanya singkong, cuman dimasak bumbu opor. Bumbunya opor, tapi dagingnya singkong. Dimasak gak antum bagi, tetangga bilang, oh masak opor enak nih, padahal singkong. Dibagi walaupun cuma kuahnya. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Never. Walaupun dia non muslim, masak, bagikan sebelum dia menghirup baunya, ketuk pintunya. Begitu diketuk dia keluar. Ada apa pak? Ini ada makanan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak baik sekali, terima kasih. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling bening, menghunjam ke jiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah, besok-besok dia ketuk pintu kan, Assalamualaikum. Udah bisa Assalamualaikum tuh. Sebelumnya tidak. Begitu dibuka sambil mengembalikan yang kemarin, ya, panci yang kemarin dikembalikan. Pak, ini apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Oh, lumayan. Gak ada aturan kalau bukan non muslim jangan bagi. Gak ada, indah dalam Islam itu. Jadi walaupun anda kasih ke yang non muslim, pahala dituliskan. Jadi jangan pilih-pilih kalau urusan dunia. Anda masak di samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian muslim, non muslim. Bagi yang muslimnya, yang non muslim tidak. Begitu dia ngelihat kelewatan, dipanggil anda, Pak, kayaknya enak makanannya ya. Memang enak bu, cuman sayang ibu kafir. Oh, kok begitu? Gak ada. Jadi bagi teman-teman, silahkan. Dan pahalanya ada, indah. Cuman di kita tuh. Coba lihat aturan antum bang aja deh. Kita fikirnya kumpulin lagi. Bab tumbuhan. Sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan tumbuh. Pohon rambutan, pekarangan antum. Cuman sayang buahnya ke tetangga antum. Terus ke sini. Maka dalam kaidah fikih disebutkan hakun mushtarak. Ini hak bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya, dia keluar rumah kelihatan buahnya. Dan yang paling menarik, dia udah lihat buah, daunnya jatuh ke bawah. Dan kadang buah jatuh ke sini, membuat dia kesulitan. Awas, jangan sampai dia cuma ketiban sampahnya saja, antum kedapatan buahnya. Naik ke pohon rambutan, nggak boleh. Apa yang harus antum lakukan? Datangi dia, ketuk rumahnya, sampaikan, Pak, maaf, saya cuma mau ngasih tahu, itu ada pohon rambutan. Iya, saya juga tahu. Punya bapak kan? Bukan, itu memang pohon saya. Cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Terus, itu hak kita bersama. Bapak nggak usah minta. Begitu inginkan, ambil aja. Silahkan dapatkan. Aturan dari mana itu? Ini Rasul saya yang mengajari, Nabi Muhammad SAW. Bapak keluar, lihat buahnya. Saya keluar cuma lihat pohonnya. Kalau bapak pengen, ambil aja. Wah, hebatnya Islam. Terima kasih Pak. Insya Allah. Udah insya Allah tuh. Nanti saya ambil. Ya, pergi tuh. Ambilin. Dan kita senang lihat ya. Begitu diambil, pahala. Setiap satu buah 700 pahala. Setiap satu buah 700. Masya Allah. Luar biasa. Dan dia kan gak paham fikih, belum masuk Islam. Besoknya ayam antum main ke tempat dia. Ayam. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan. Nabinya umat Islam baik banget. Kemarin ngirim rambutan, sekarang ayam. Mungkin ayam itu akan menggendong antum ke surga ya? Infak tuh. Nah, pertanyaan saya, antum punya agenda berapa untuk infak tuh? Coba lihat, kadang-kadang kan ada anak yatim samping. Gak usah terpikir banyak uang. Pakaian, buka ya, buka tuh pakaian antum. Masuk ke kamar, buka. Begitu dibuka, berapa banyak koleksi pakaian antum? Coba cuma pesen ya, cuma pesen satu aja. Mohon maaf ya, maaf sekali. Jangan sampai ada pakaian, walaupun sehelai itu, yang belum pernah dipakai ibadah.
usahakan setiap yang kita gunakan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah dipakai ibadah, karena semua akan bicara. Tuh lihat kaos, bagian dalam, celana, bagian luar, cek lagi semua. Dan kalau sudah itu antum pakai, ada yang lain gak kepake, bukan gak kepake. Boleh jadi itu dititipkan oleh Allah kepada antum untuk menjadi pahala antum dengan itu. Sebab mudah bagi Allah menitipkan pada yang lain. Kenapa dipilih antum? Seberapa